Mana dompu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Wakil Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak dan Ibu para pengurus MUI Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Barat yang saya muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya datang ke Kota Bima ini bersama 3 pasukan. Saya sendiri nama Dr. Andes Haji Mokhnasuhi MSI sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompu. Juga bersama Pak Dr. Andes Tirmizi sebagai Sekretaris Umum dan juga lengkap dengan Bendahara Umum Bapak Dr. Andes Haji Ismail Haji Muhammad Qasim. Yang kedua, saya hadir di sini alhamdulillah sebagai utusan MUI Kabupaten Dompu. Kemudian alhamdulillah juga berperan ganda Pak pimpinan sidang. Peran ganda saya alhamdulillah sudah hasilnya tadi pagi Pak, subuh. Sebagai seorang jurnalis sehingga mungkin di grup MUI provinsi itu sudah termuat berita di Insan Channel Pak. Jadi luar biasa. Yang bangga ini Ketua Panitia Kota Bima Pak. Karena di situ saya puji beliau keberhasilannya untuk mendapatkan dana besar. Karena beliau juga sebagai insya Allah sebagai politisi nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya atau kami ini baru terpilih menjadi pengurus tanggal 17 Desember 2022. Kemudian dilantik pada tanggal 25 Januari 2023. Kemudian Rakerda untuk menelurkan program pada tanggal 11 Februari 2023. Namun Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kami melaksanakan kegiatan apa yang sudah diprogram sebelumnya oleh pengurus lama, kami lanjutkan yang baik, yang kurang kita lengkapi dan sempurnakan. Tapi yang pasti, MUI Dompu sebelum kami mendayung sampan, kondisi sekretariat kantor MUI Kabupaten Dompu dalam kondisi memprihatinkan. Karena memang dititip di salah satu kantor yang tidak dipakai, yaitu Kesbang Poldagri. Di situ banyak ditempati oleh jin, saya tidak berani masuk. Akhirnya saya berbicara dengan Pak Bupati, itu bukan tidak layak untuk ditempati sebagai sekretariat MUI. Maka oleh Pak Bupati menempatkan pilihannya di depan jalan utama Bung Soekarno-Hatta. Tapi karena beliau memerintah dari jauh, akhirnya bawahan menerjemahkan memberikan gudang buat MUI. Tapi saya tidak katakan tidak pernah ingkar terhadap apa yang namanya nikmat Allah. Saya tetap bersyukur kami membenahi apa yang sudah diberikan oleh Allah lewat mulutnya Bupati Dompu. Akhirnya kami sekarang ini punya kantor sekretariat di depan kantor camat Dompu. Alhamdulillah. Dengan kondisi yang terengah-engah, kami berusaha untuk berbuat, kendati pun kecil, tapi bermanfaat buat umat. Bapak Ibu sekalian, perjuangan kami untuk mendapatkan sekretariat alhamdulillah sudah ada, sehingga umat yang mau
memasukkan surat, mau berkonsultasi, alhamdulillah secara berangsur-angsur bisa terjawab. Jadi kami menerima, sehingga bendahara, kemudian wakil ketua tetap standby, termasuk sekretaris, dan saya sendiri tetap setiap hari, kadang-kadang ada karena kegiatan di luar dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, harus kita akui Pak, MUI itu bukan milik kota. MUI itu bukan milik orang-orang di kota Pak. Ini karena mengikuti Pak. Insya Allah pada akhirnya hilang itu MUI itu Pak. Pada akhirnya kita akan menyebut MUI. Insya Allah. Sekali lagi saya kembalikan, yang namanya umat itu rindu Pak. MUI itu bukan miliknya orang kota. Sehingga kita bisa bertebar semangat, kita berprogram Pak. Tetapi kerinduan umat yang ada di desa-desa itu nyaris kita lupakan. Maka MUI Dompu menyebar bersama Kementerian Agama Kabupaten Dompu untuk menyapa umat. Luar biasa tanggapan dari umat yang ada di situ, kita sebar lewat Jumat, khutbah Jumat. Mereka mendengarkan khutbah dari mereka-mereka yang ada di desa itu. Tapi pada saat tertentu kami terjun bersama para dai-dai yang ada di Kabupaten Dompu, alhamdulillah luar biasa ditanggapi positif. Itu yang kita sentuh. Itu yang pertama. Kemudian sentuhan yang kedua, jangan pernah tinggalkan para pelajar dan siswa, karena mereka lah generasi. Maka MUI itu harus tunjukkan masuk ke dalam sekolah, baik SMP dan SMA. Kita di Dompu melakukan itu dengan menyapa siswa yang ada di Kabupaten Dompu. Alhamdulillah Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, mungkin ini juga perlu seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita dari Kabupaten Sumbawa yang sudah menyentuh tentang MUI provinsi. Tapi paling tidak Bapak sekalian, ketika ada yang terjadi di dunia ini, paling tidak respon itu bukan saja dari kita, tetapi yang paling tidak MUI provinsi juga berbuat Pak. Ketika Al-Quran diinjak oleh politisi Swedia, kami juga bergerak dengan mengeluarkan pernyataan sikap tentang bagaimana pemerintah itu bersikap terhadap politisi seperti itu. Artinya apa yang kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita yang namanya kita menyapu yang namanya sampah, ketika kebersamaan itu kita lakukan, insya Allah kita akan bisa membersihkan sampah-sampah itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, kendaraan pun secara pribadi, saya punya prinsip pelan-pelan karena memang diamanahi, kami Dompu ini memang tidak sebesar dana yang ada di Kota Bima atau di Lombok Utara, tapi tetap kami bersyukur. Insya Allah pada saatnya kita akan mendapatkan yang besar itu Bapak sekalian. Maka kami setiap Jumat kapasitas sebagai pribadi, saya mesti ganti-ganti Jumatan, tidak di satu masjid. Karena di masjid yang ada di desa itu butuh kehadiran kita. Pada saatnya mereka juga barangkali ketika tidak ada khatib, Ketua Majelis Ulama Indonesia juga bisa tampil sebagai khatib sekaligus sebagai imam. Itu barangkali salah satu langkah kami secara pribadi, karena pada akhirnya kita akan ditanya, kemana kau ketika hidup dan dipercaya sebagai amanah Allah, sebagai Ketua MUI? Jawaban saya sudah turun. Itu jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.